Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Samsul Arifin dengan nomor induk 182220109 dan teman saya Anjar Ariwowo dengan nomor induk 182220048 akan melakukan presentasi tentang sistem parkir mobil otomatis dengan program PLC dan tampilan HMI. Untuk program PLC dan tampilan HMI kita menggunakan software dari Omron, yaitu CX One. Pada program PLC-nya kita menggunakan CX Programmer, dan untuk tampilan HMI-nya kita menggunakan CX Designer. Pada materi awal akan disampaikan oleh Mas Anjar. Baik, terima kasih kepada Saudara Samsul. Perkenalkan, saya Anjar Ariwowo dan nomor induk 182220048. Izin menjelaskan materi pendahulu dari sistem parkir mobil otomatis yang kami buat. Nah, pada slide pertama kita akan membahas mengenai pengenalan software. Software yang kita gunakan adalah CX Programmer, yaitu adalah software khusus untuk program PLC dari merek Omron. Nah, CX Programmer ini sendiri merupakan salah satu software dari CX One, dan software ini kita dapat membuat program, aneka program yang kita suka sesuai kebutuhan kita dengan PLC Omron. Dengan software ini kita memiliki keunggulan bahwa kita dapat membuat program yang dapat kita simulasikan langsung dari bawaan program tersebut, dari bawaan software tersebut tanpa harus menghubungkan dengan PLC. Nah, sehingga kita dapat mensimulasikan ladder diagram yang kita buat langsung tanpa ada piranti lain. Nah, selanjutnya di sini ada CX Designer, merupakan software yang mendukung untuk program PLC buatan Omron. Nah, CX Designer sendiri merupakan perangkat lunak yang mampu memvisualisasikan PLC dengan tampilan layar yang mampu didesain. Nah, CX Designer sendiri dapat digunakan sebagai simulator yang dikombinasikan dengan CX Programmer untuk menguji kerja program PLC sebelum transfer ke dalam PLC. Nah, di sini kita bisa mengecek dan bisa membuat desain-desain yang kita suka sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini adalah contoh tampilan dari CX Programmer. Di sini kita lihat bahwa banyak sekali menu yang dapat kita pilih, mulai dari gate open atau NO, atau gate close atau NC, bahkan ada timer, ada output. Nah, di sini juga ada tombol play, pause, dan lain-lain untuk mensimulasikan dan mengecek program apa yang kita buat. Nah, selanjutnya adalah tampilan CX Designer. Di sini kita dapat mengaplikasikan apa yang kita butuhkan, misalkan tombol, lampu, tampilan, dan lain-lain sesuai yang kita suka. Misalkan pada display HMI yang kita buat untuk parkir otomatis sendiri, kita memerlukan beberapa gerbang gate dan animasi motor dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa membuat tampilan pada HMI atau Human Machine Interface yang nantinya akan dikonek dengan program PLC-nya, yang nantinya seolah-olah bahwa kita benar-benar berada dalam HMI yang sesungguhnya. Di sini nanti kita akan bisa membuat program yang sesuai kita rencanakan di PLC dan nantinya akan diaplikasikan di sini sehingga kita bisa langsung mensimulasikannya. Nah, langkah-langkah pembuatan. Di sini kita pertama menentukan desain dan cara kerjanya. Jadi sebelum kita membuat, kita paham dulu bahwa sistem yang kita buat itu seperti apa. Misalkan yang kita mau, misalkan dalam counter sistem parkir otomatis ini, apakah hanya cuma nutup dan buka pintu palang otomatis ketika ada kendaraan yang lewat, atau sekaligus untuk counter kendaraan yang masuk dan keluar. Nah, selanjutnya yaitu membuat program PLC. Di sini kita membuat program sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin dengan kebutuhan komponen ataupun simbol-simbol komponen yang seminimal mungkin, tapi dengan hasil atau dengan harapan yang sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya adalah membuat tampilan HMI. Nah, di tampilan HMI ini pertama kita membuat beberapa simbol seperti lampu, palang pintu, motor, dan lain-lain, dan nantinya kita isikan program atau kita connect program dari HMI tersebut dengan program PLC yang telah kita buat. Nah, selanjutnya
kita melakukan simulasi dari HMI tersebut dengan PLC. Kita buat sedemikian rupa seolah-olah kita udah mengoperasikan program tersebut. Jadi kita bisa mengetahui langsung bahwa program yang kita buat apakah berjalan atau tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk slide selanjutnya dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Samsul Arifin. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Anjar. Saya Samsul Arifin dengan nomor induk 182220109 akan menerangkan materi presentasi berikutnya. Materi presentasi berikutnya tentang desain dan cara kerja parkir mobil otomatis. Untuk desainnya kita bisa lihat pada gambar di samping. Untuk cara kerjanya sendiri, ketika ada mobil masuk, mobil akan terdeteksi oleh sensor S1 atau sensor masuk, dan kemudian portal akan membuka selama 5 detik. Kemudian portal akan menutup kembali. Dan ketika mobil keluar, mobil akan terdeteksi oleh sensor S2 atau sensor keluar. Dan portal akan membuka selama 5 detik, kemudian portal akan menutup kembali. Untuk area parkir mobil sendiri dengan kapasitas 5 mobil, ketika sudah full atau penuh, lampu indikator parkir penuh akan menyala, menandakan bahwa parkir sudah penuh. Untuk mematikan lampu indikator tersebut, harus ada salah satu mobil yang keluar. Untuk menolkan area parkir, kita beri reset di tampilan HMI-nya nanti. Untuk materi selanjutnya tentang pembuatan program PLC dengan CX Programmer. Untuk komponen-komponen sendiri, kita telah menentukan apa saja yang akan kita masukkan pada program PLC-nya. Di sini ada PP Start, PP Stop, sensor masuk, sensor keluar, reset, ada relay, ada portal masuk sampai dengan counter parkir. Untuk alamatnya sendiri kita sudah tentukan juga. Di sini untuk 0.00 kita gunakan untuk PP Start dengan sampai C0002 kita gunakan untuk counter parkir. Di sini relay kita gunakan dengan alamat 10.000. Untuk materi selanjutnya tentang pembuatan program PLC dengan CX Programmer. Untuk tampilan program kita sendiri yang telah kita buat, tampilannya akan seperti ini, di mana pada awalnya kita akan membuat tombol start dan stop. Kemudian kita sambungkan ke relay. Di sini kita kasih relay sebagai pengunci. Kemudian kita membuat sensor masuk dan di sini ditaruh lampu indikator. Ketika mobil sudah penuh, lampu indikator ini akan menyala dan membuat sensor ini tidak berjalan. Dan di sini kita sambungkan ke timer masuk, itu timer portal. Selanjutnya kita bikin portal masuk dengan alamat 100.00. Selanjutnya kita bikin sensor keluar, kita sambungkan ke timer portal keluar. Dan selanjutnya kita bikin portal keluarnya juga. Kemudian step selanjutnya kita bikin counter area parkir untuk mendeteksi berapa jumlah mobil yang ada di area parkir. Terus di sini di counter parkir kita sambungkan dengan lampu indikator. Ketika counter parkir penuh, lampu indikator ini akan menyala nantinya. Selanjutnya kita coba akan merun program PLC yang kita buat dengan mengklik Work Online Simulator. Ketika tampilannya sudah berubah seperti ini, program siap dijalankan. Kita klik Start. Setelah diklik Start, relay akan menjadi aktif. Selanjutnya, ketika terdeteksi mobil masuk, kita klik sensor masuk. Portal akan membuka 5 detik, ditandai dengan timer berjalan. Setelah 5 detik, portal akan menutup kembali. Dan counter akan bertambah menjadi 1. Kita coba lagi. Portal akan membuka selama 5 detik dan ditandai dengan timer berjalan. Setelah counter akan menjadi 2. Ketika terdeteksi mobil keluar, kita klik sensor keluar. Portal akan membuka selama 5 detik ditandai dengan timer berjalan.
dan portal akan menutup setelah 5 detik. Dan counter akan berubah menjadi 1 yang awalnya 2. Kita coba lagi. Portal membuka selama 5 detik, program berarti berjalan, dan counter menjadi 0, menandai bahwa program benar. Kita akan mencoba ketika counter menjadi 5 atau parkiran full. Biar cepat kita skip aja. Ketika counter full menjadi 5, dan ketika nanti ada mobil masuk, apakah lampu indikator akan menyala dan apakah portal juga akan membuka? Kita akan mencobanya dengan mengklik sensor masuk, menandai bahwa mobil akan ada yang masuk. Ctrl C. Di sini ketika ada mobil masuk, timer tidak berjalan dan portal tidak membuka karena ditandai dengan lampu indikator bahwa parkiran mobil itu sudah penuh. Dan di sini counter akan menjadi 0 karena prinsip dari reachable counter ketika sudah melampaui akan menjadi 0. Dan di sini lampu indikator menyala. Baik, program berarti berjalan dengan lancar. Untuk materi selanjutnya tentang pembuatan tampilan HMI dengan CX Designer. Yang pertama kita lakukan menentukan komponen yang akan dibuat untuk tampilan HMI berdasarkan program dari PLC yang telah dibuat. Untuk komponen yang akan kita masukkan ada PP Start, ada PP Stop, ada sensor masuk, ada sensor keluar, ada reset, ada portal masuk, ada portal keluar, dan sampai dengan ada counter parkir. Untuk alamatnya 0.00 kita gunakan untuk PP Start, untuk 100.00 kita gunakan untuk portal masuk, sampai dengan C002 kita gunakan untuk counter parkir. Selanjutnya kita membuat tampilan HMI-nya dengan komponen dan alamat yang ditentukan tadi. Yang pertama kita lakukan membuat tombol Start, Stop, Start Reset dengan alamat yang kita tentukan tadi. Kemudian kita membuat sensor masuk serta sensor keluar dengan alamat yang telah ditentukan. Terus kita membuat portal masuk dan portal keluar dengan alamat yang telah ditentukan. Terus kita juga membuat counter parkir dengan alamat yang telah ditentukan. Kita juga membuat counter timer masuk dan timer keluar dengan alamat yang telah ditentukan tadi. Untuk selain itu kita juga memberi label pada setiap tombol-tombol yang kita buat serta komponen yang kita buat. Di sini juga kita membuat lampu indikator yang nantinya digunakan untuk mendeteksi ketika parkir sudah penuh, ini lampunya akan menyala. Dan tampilan HMI seperti ini dalam keadaan off ya. Nah, ketika dalam keadaan on, tampilan HMI-nya akan seperti ini. Di sini portal membuka, di sini lampu indikatornya nyala, sensornya juga nyala. Ini dalam keadaan on. Materi selanjutnya tentang simulasi tampilan HMI dengan program PLC. Sebelum kita mensimulasikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, pastikan program PLC yang akan disimulasikan telah dibuka, dan pastikan juga program PLC tidak dalam keadaan work online simulator atau sedang di-run. Dan pastikan juga tampilan HMI yang akan disimulasikan telah dibuka. Selanjutnya, simulasi dapat dijalankan. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi atau tes mode pada tampilan HMI dengan program PLC yang kita buat. Pertama kita klik start pada tampilan HMI-nya. Di sini setelah diklik start pada tampilan HMI, pada program PLC akan terlihat relay menjadi aktif. Kemudian ketika terdeteksi mobil masuk, kita klik sensor masuk pada tampilan HMI-nya. Di sini portal masuk akan membuka selama 5 detik ditandai dengan timer yang berjalan. Kemudian akan menutup kembali. Dan di counter parkir akan berubah yang tadinya 0 menjadi 1. Kita lihat pada program PLC. Di program PLC pada counter berubah menjadi 1. Program sesuai. Kemudian kita klik lagi ketika ada mobil masuk. Kita klik sensor masuk. Portal masuk akan membuka selama 5 detik. Kemudian
pada counter parkir akan berubah menjadi 2, yang tadinya 1. Kita lihat pada program PLC-nya. Di program PLC counter parkir juga berubah menjadi 2 sesuai. Kemudian kita klik lagi ketika ada mobil masuk, kita klik sensor masuk. Portal masuk akan membuka selama 5 detik. Kemudian menutup kembali. Dan counter di parkir berubah menjadi 3. Kita lihat di program PLC-nya sama ya, berubah menjadi 3. Kemudian ketika terdeteksi mobil keluar, kita klik sensor keluar. Portal keluar akan membuka selama 5 detik. Dan counter di area parkir akan berkurang menjadi 1, yang awalnya 3 sekarang berubah menjadi 2. Kita lihat di program PLC-nya, juga sama, berubah menjadi 2 sesuai. Kita coba sekali lagi. Ketika ada mobil keluar, portal keluar akan membuka selama 5 detik. Kemudian akan menutup kembali. Dan di counter parkir berubah menjadi 1, yang awalnya 2. Kita lihat di program PLC-nya. Di program PLC-nya juga menjadi 1 program sesuai. Untuk menolkan counter di parkir, kita bisa melakukan atau menekan tombol reset. Setelah ditekan tombol reset, counter parkir akan berubah menjadi 0 sesuai. Kita akan coba menyalakan lampu indikator dengan mengfullkan area parkir. Kita skip aja biar cepat. Ketika area parkir sudah penuh, kita akan lihat apakah lampu indikator ini akan menyala. Baik, kita coba dengan klik sensor masuk ketika ada mobil masuk. Ketika diklik sensor masuk, portal tidak akan membuka dan timer portal pun tidak akan berjalan karena terdeteksi area parkirnya sudah penuh. Dan ketika terdeteksi area parkir sudah penuh, counter akan menjadi 0. Karena prinsip dari reachable counter seperti itu. Ini juga akan berubah menjadi 0. Ini lampu indikator tetap menyala. Baik, kita coba ketika ada mobil keluar, apakah lampu indikatornya akan mati. Baik, lampu indikator akan mati. Dan portal keluar membuka. Kemudian di counter parkir akan berubah menjadi 4. Karena tadinya 5 fullnya, ada keluar 1, jadi menjadi 4. Kita lihat di program PLC-nya. Di program PLC-nya berubah menjadi 4 sesuai. Kita coba lagi ketika ada mobil keluar. Portal membuka selama 5 detik. Ntar di area parkir berkurang. Dan di program PLC juga sama. Program sesuai. Ketika ingin menolkan kembali pada counter parkir, kita tekan reset. Ketika ingin mematikan program, kita bisa tekan stop. Setelah kita tekan stop, program tidak akan berjalan. Coba kita klik sensor masuk, apakah portal bisa membuka? Kemungkinan tidak. Portal tidak membuka dan timer juga tidak berjalan, serta counter juga tidak berjalan. Baik, berarti program PLC dengan tampilan HMI sudah sesuai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.